Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan terberat adalah perjalanan menuju masjid. Banyak pemuda yang kuat menaklukkan puncak Gunung Bromo dengan ketinggian 2000 meter atau puncak Gunung Semeru yang tingginya 3000 meter, namun tak mampu menaklukkan perjalanan ke masjid yang berjarak beberapa meter saja dari rumahnya. Maka merupakan satu anugerah yang luar biasa tatkala kita bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhnya hotel tidak menyurutkan langkah kaki para jamaah, karena jauhnya jarak itu merupakan keutamaan tersendiri. Bagaimana tidak, dahulu ada Bani Salamah. Mereka ingin pindah rumahnya ke dekat masjid, dan hal ini kemudian sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Rasul kemudian berkata, "Diyarakum tuktab atharukum." Wahai Bani Salamah, tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian, karena setiap langkah kaki itu akan dicatat sebagai amal ibadah. Bagaimana tidak orang yang melangkahkan kaki menuju masjid? Setiap langkahnya dia dihapus dosanya, setiap langkahnya diangkat derajatnya, setiap langkahnya dia mendapatkan pahala amal ibadah yang luar biasa. Masjid Nabawi merupakan salah satu dari 3 masjid tujuan yang disabdakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid: Al-Masjidil Haram, Masjidil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Masjidil Aqsa. Tidaklah perjalanan itu dilakukan kecuali untuk mendatangi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Perjalanan menuju Masjid Nabawi merupakan wujud kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Renungkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Az-Zabidi di dalam maulidnya. Alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahaib. Tidaklah engkau lihat onta itu, ia memanjangkan langkah kakinya untuk menuju Madinah, dan bercucuran air matanya bagaikan awan yang turun. Fada' jadbaz zimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jadib. Maka lepaskan tali kekangnya, jangan kau menyetirnya, karena kerinduan pada tanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan menuntunnya. Fahim toroban kama hamad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadib. Maka tunjukkan rasa cintamu sebagaimana unta menunjukkan rasa cintanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa, kalau memang engkau tidak bisa membuktikan kecintaanmu kepada kanjeng Nabi, fa innaka fi tariqil hubbi kadib. Maka sesungguhnya cintamu kepada kanjeng Nabi hanya di bibir saja, cinta dusta. Datang ke Masjid Nabawi, jangan lupa diniatkan untuk beriktikaf di sana supaya pahalanya semakin besar. Dan orang-orang yang terus datang ke masjid, saksikanlah dengan kebaikan. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Tatkala kalian melihat orang yang dia terbiasa datang ke masjid, maka saksikanlah dengan keimanannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Pahala sholat di Masjid Nabawi tidak main-main, karena 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi ma siwah illal masjidal haram. Maka tatkala kita hitung-hitung rata-rata jemaah umroh, mereka sholat di sini selama 5 hari. Kalau 1 hari saja sama dengan 1000 kali, maka sholat 1 hari di sini sama dengan 5000 hari. 5000 hari itu berapa tahun? 5000 hari dibagi 365 hari, maka sama dengan 13,6 tahun. Maka sungguh luar biasa keutamaan dan pahala. Maka jangan sia-siakan tatkala kita berada di tanah Madinah ini. Jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi
dan senantiasa usahakan untuk setiap hari datang ke Masjid Nabawi. Tidak hanya di Masjid Nabawi tentunya, tatkala jamaah pulang, maka haruslah kebiasaan ini diteruskan sebagai satu kebaikan yang istiqomah. Semoga Anda yang menonton video ini juga ditakdirkan untuk sampai ke Masjid Nabawi, insya Allah.